Oke, 100 juta pertama. Dengar angkanya aja mungkin udah bikin sebagian dari kita mikir, wah mustahil nih. Tapi tenang, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya mencapai angka itu dengan langkah-langkah yang benar-benar realistis. Anggap aja ini peta misi keuangan pertama Anda. Kita mulai dari filosofi intinya dulu ya. Perjalanan ini itu bukan soal nungguin hoki atau keberuntungan, tapi soal membangun sistem. Jadi, seperti yang tertulis di sini, bertambah kaya itu adalah hasil dari kebiasaan yang bisa kita kontrol. Sementara menjadi kaya secara mendadak, ya anggap aja itu bonus kalau dapat. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu pola pikir. Terus kita naik level, bangun pondasi, sampai ke stabilitas, baru deh kita kembangin kekayaan. Tujuan akhirnya? Tentu aja, kebebasan. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, pola pikir. Yap, sebelum ngomongin duit, kita harus benerin dulu cara kita mikir. Ini fondasi dari segalanya. Nah, ini dia bedanya yang paling krusial. Coba deh lihat di kolom kiri, bertambah kaya. Isinya apa? Kebiasaan, disiplin, kontrol diri. Ini semua adalah hal-hal yang 100% ada di tangan kita kan? Sekarang lihat kolom kanan, menjadi kaya. Isinya keberuntungan, faktor eksternal. Jadi kita akan fokus penuh sama apa yang bisa kita kendalikan. Oke, sekarang kita masuk ke level 1. Dan ini penting banget buat diingat. Tujuan awal kita itu bukan buat investasi nyari untung gede, tapi buat bangun fondasi keuangan yang kokoh. Target pertama kita adalah 50 juta. Angka ini bukan buat diinvestasiin biar berlipat ganda ya, bukan. Angka ini tujuannya buat membangun perisai keuangan, jaring pengaman kita. Ini dia kebiasaan paling fundamental yang harus dibangun. Begitu uang masuk, langsung pisahkan sebagian. Jangan menabung dari sisa setelah belanja, itu kebalik. Walaupun cuma bisa misahin 5% atau 10%, yang paling penting itu adalah membangun kebiasaannya dulu. Bayar diri sendiri duluan. Serius, ini bakal mengubah segalanya. Jadi, lupain dulu deh soal imbal hasil atau keuntungan. Di level ini, setiap rupiah yang kita tabung itu punya satu misi, membangun perisai. Perisai ini yang bakal ngelindungin kita dari hal-hal nggak terduga. Isinya ya dana darurat dan proteksi dasar. Terus, apa sih dana darurat itu? Gampangnya, ini uang siaga. Dan catat ya, perhitungannya itu berdasarkan pengeluaran bulanan, bukan pendapatan. Kalau Anda punya tanggungan keluarga, ya mungkin butuh 6-8 kali. Tapi kalau masih sendiri, 3 atau 4 kali pengeluaran bulanan mungkin udah cukup. Selamat kalau Anda sudah melewati level 1, artinya Anda sudah mencapai satu tonggak penting pertama, stabilitas finansial. Nah, karena perisainya udah siap, sekarang kita baru bisa mulai ngebangun kekayaan. Target kita berikutnya ada di rentang 50-80 juta. Disinilah kita mulai bergeser. Dari yang tadinya cuma nabung, sekarang kita mulai bangun portofolio awal. Jadi apa sih artinya stabil secara finansial itu? Sederhana banget. Anda udah punya dana darurat, punya proteksi, dan yang paling penting setiap bulan ada sisa uang yang konsisten. Inilah lampu hijau buat Anda untuk benar-benar mulai berinvestasi. Kebiasaan berikutnya adalah mengubah sisa uang itu jadi aset. Jangan biarin uang nganggur di rekening. Mulai deh secara konsisten, kalau bisa otomatis pindahin ke instrumen yang risikonya rendah. Ingat ya, tujuan di tahap ini adalah membangun kebiasaan investasinya dulu, bukan ngejar untung gede. Oke, kita naik ke level 3. Setelah kebiasaannya terbentuk, fondasinya kokoh, fokus kita sekarang bergeser. Tujuannya adalah secara strategis menumbuhkan modal yang udah kita kumpulin. Nah, target kita sekarang adalah menembus angka keramat 100 juta dan terus bertumbuh. Disinilah percepatan kekayaan itu benar-benar bisa dimulai. Di tahap ini nih, dengan modal yang udah lebih lumayan, pertanyaan ini jadi relevan. Apakah sekarang waktunya masuk ke instrumen yang potensi untungnya lebih tinggi, misalnya saham? Nah, ini penting banget. Sebelum nyebur, Anda harus kenal dulu sama diri sendiri. Strategi investasi seorang karyawan kantoran biasa, ya pasti beda dong sama seorang analis keuangan profesional. Tujuan Anda investasi saham harus pas sama siapa diri Anda. Dan ini nasihat kuncinya di level ini. Gini deh, dapat untung 10% dari modal 300 juta, itu jauh lebih berasa dan lebih nggak bikin stres, dibanding ngejar untung 50% dari modal 10 juta. Jadi fokusnya adalah gedein modal secara konsisten. Nanti imbal hasil kecil pun bakal jadi besar. Kita akhirnya sampai di tujuan akhir dari seluruh misi ini. Perlu diingat ya, angka 100 juta itu bukan garis finish loh. Itu cuma satu pos pemberhentian. Hadiah sesungguhnya itu sesuatu yang lain.
Nah, ini definisi yang jelas dan bisa diukur. Kebebasan finansial itu tercapai pas investasi Anda bisa menghasilkan uang yang cukup buat nutupin biaya hidup dan gaya hidup wajar Anda, tanpa Anda harus kerja aktif lagi. Keren kan? Oke, sebelum selesai, mari kita rangkum semua misi ini jadi satu panduan singkat yang bisa Anda pegang terus. Ini dia rangkumannya. Setiap level punya satu fokus kebiasaan dan satu tujuan yang jelas. Mulai dari menabung buat fondasi, lalu berinvestasi buat stabilitas, lanjut membangun portofolio untuk pertumbuhan, sampai akhirnya kebebasan finansial. Dan ini mungkin nasihat yang paling nyelekit tapi paling bener. Harga yang harus kita bayar buat jadi kaya beneran itu, ya dengan gak kelihatan kaya dulu. Justru kemampuan ngerem gaya hidup, gak buru-buru pamer, itulah kunci utama supaya kita punya modal yang cukup untuk diinvestasikan. Itulah harganya. Jadi, setelah lihat semua peta perjalanan ini, pertanyaan terpenting kembali ke Anda. Misi Anda dimulai sekarang. Dari semua yang kita bahas tadi, apa satu kebiasaan pertama yang akan segera Anda bangun?